Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu, agar dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa, orang yang terkendali hidupnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa poin yang disampaikan Allah dalam ayat ini. Pertama, kita diwajibkan berpuasa. Wajib itu artinya jika kita kerjakan dapat pahala, dapat reward. Kalau kita tinggalkan dapat hukuman, punishment, berdosa. Dengan demikian artinya tidak ada pilihan, mesti kita kerjakan. Bahasa lainnya, Allah memaksa kita. Wahai orang-orang yang beriman, dipaksa kamu berpuasa. Kenapa Allah memaksa? Karena di dalam puasa itu ada kemaslahatan besar. Yang kemaslahatan itu mesti ada dalam kehidupan manusia. Kalau tidak, manusia dalam bahaya. Yakni ketakwaan tadi, pengendalian diri. Sama dengan seorang ibu membawa anaknya ke dokter. Kata dokter, ini sakit anak ibu, berat nih. Ini ada saya kasih resep 3 kali sehari. Ibu mesti kasih dia, walau bagaimanapun. Kalau tidak nanti parah. Maka sang ibu akan membujuk anak itu agar mau minum obat. Kalau dibujuk nak mau, dia paksa. Dia buka mulut masukkan. Begitu juga puasa ini. Karena puasa itu penting bagi kita, hamba Allah yang disayangi oleh Allah ini. Maka dia ajak kita berpuasa. Tapi tidak semua orang, tidak semua umat Islam memahami itu atau sadar dengan pentingnya puasa. Makanya Allah mengambil sikap tegas. Dipaksa kamu berpuasa. Tidak ada pilihan lain. Nah, apa itu kemaslahatan yang dituju lewat puasa itu? Ketakwaan, salah satu makna takwa itu pengendalian diri. Kalau kita tidak terkendali hidup ini, kita bahaya. Bisa tabrak kanan, tabrak kiri, tabrak orang di depan, menabrak hak-hak orang. Bisa masuk jurang, bisa menabrak tebing-tebing kehidupan, jurang-jurang kehidupan. Itu kalau kita tidak terkendali. Ya, jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita dalam hidup ini kadang-kadang melakukan pilihan yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Kadang-kadang melakukan pilihan yang buruk, melakukan perbuatan yang buruk. Apa sesungguhnya, apa faktor yang mempengaruhi kita berbuat itu? Ada 5 kekuatan dalam diri kita. Ada akal, ada kolbun, hati besar, ada nafsu, keinginan-keinginan. Lalu ada nanti hati nurani atau hati kecil, basirah. Dan ada satu lagi bagian dari nafsu, yaitu hawa nafsu. 5 inilah
kekuatan yang mempengaruhi kita dalam berbuat itu, yang mengendalikan hidup kita itu. Kalau akal itu netral sesungguhnya. Tugas akal itu mencari cara, menerangi jalan. Bagaimana cara mencari uang? Akal bisa mencarinya, memikirkannya. Tergantung siapa yang memerintah. Kalau hati yang baik yang memerintah, tolong cari cara mencari uang yang benar, maka dicarikannya. Bertani, berdagang, menjual jasa. Tapi kalau hati yang buruk yang memerintahkan, wahai akal, cari cara mencari uang, tak peduli apapun caranya, pokoknya uang dapat, maka akal akan memutar otak. Bisa, di samping cara-cara tadi, bisa merampok, bisa korupsi, bisa menipu timbangan. Jadi akal itu bekerja berdasarkan perintah. Yang memerintah itu adalah hati. Nah, hati tadi pun netral juga ternyata. Hati itu bolak-balik sesuai dengan namanya. Qalbun itu artinya bolak-balik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kadang-kadang rajin sholat, kadang-kadang malas sekali. Itu hati. Makanya Nabi berdoa supaya hatinya tetap dalam agama. Ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Ya. Jadi hati itu berbolak-balik, itu juga dipengaruhi oleh hal-hal lain di sekelilingnya. Makanya hati itu bisa baik, bisa buruk, netral. Lalu yang ketiga, nafsu. Nafsu itu juga netral, baik sesungguhnya. Nafsu itu daftar keinginan. Kenapa ingin? Karena ada kebutuhan. Saya butuh energi untuk hidup. Maka nafsu mengatakan saya ingin makan, saya ingin minum. Kalau nafsu makan minumnya tidak ada, manusia mati. Saya ingin punya keturunan, hidup tenang dengan pasangan. Maka nafsu ingin lawan jenis, ingin menikah. Netral saja. Kalau manusia tidak suka dengan lawan jenisnya, tidak mau menikah, manusia punah. Kalau selera manusia ini berubah dari suka kepada lawan jenis kepada suka kepada sejenis, LGBT, punah manusia ini. Dalam 150 tahun manusia ini punah. Enggak ada lagi anak. Yang gitu. Jadi nafsu itu baik. Netral saja. Tergantung hati yang memerintah lagi. Nah, sesungguhnya apa kekuatan yang bersih tegang antara baik dan buruk itu? Di kolbun tadi, hati tadi, ada hati kecil namanya basirah, hati nurani. Inilah yang selalu mendorong orang berbuat baik. Siapapun dia, kalau punya hati nurani, ada suara kebaikan. Bahkan tidak mesti orang itu Islam. Ada suara hati nuraninya. Misalnya di Gaza itu umat Islam atau orang Palestina dibantai. Yang protes bukan hanya orang Islam. Orang-orang Amerika Selatan, Kolombia, Brazil itu protes juga. Di Afrika gitu juga. Bahkan yang menyeret Israel ke mahkamah internasional itu bukan negara-negara Islam, tetapi Afrika Selatan, negara yang mayoritas Kristen. Kenapa? Mereka punya hati nurani. Jadi hati nurani itu kalau diikuti itu cukup menerangi jalan kebenaran. Makanya kata Nabi, istafti qalbak, tanya hati nuranimu. Pencuri itu ketika mau mencuri pasti hati nuraninya menjerit dan dia sebetulnya ada suara kebenaran, tapi dia lawan
dia laksanakan juga maksiat itu. Nah, supaya hati nurani ini berkuasa, suara kebenaran berkuasa dalam diri kita, dengarkan dia dan perkuat dia. Bagaimana memperkuat hati nurani? Nah, itulah perlunya banyak beribadah, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak mendengar tausiah, sering berada di tempat-tempat kebaikan. Nah, itulah yang dianjurkan bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan itu memperkuat hati nurani. Ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang diwajibkan, sedekah dan sebagainya, itu memperkokoh hati nurani agar dia menjadi komandan dalam hidup kita. Nah, itu kekuatan kebaikan hati nurani. Satu lagi yaitu nafsu, tadi ada hawanya. Hawa inilah suara keburukan itu. Dalam Al-Quran dikatakan innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kepada keburukan. Dalam hadis Nabi dikatakan orang yang lemah itu adalah wal ajiz, orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu yang tidak terkendali adalah orang yang memperturutkan nafsunya, yakni hawa nafsunya. Jadi Bapak Ibu, hawa nafsu itu akan kuat, akan bergejolak, akan menguasai diri kita kalau dia diperturutkan. Diperturutkan. Apa itu diperturutkan? Mengkonsumsi melebihi kebutuhan dan aturan. Makanya obat supaya nafsu, hawa nafsu itu tidak bergejolak, tidak liar, sedikitkan konsumsi. Itulah puasa itu. Nabi mengatakan kepada pemuda-pemudi, ya ma'syaras sabab, wahai pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, ingin dan mampu, falyatazawwad, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah itu menundukkan pandangan, tidak jelalatan lagi, dan menyucikan kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang belum mampu menikah, belum cukup biaya umpamanya, fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa, kata Nabi. Fa innahu lahu wijaun, sesungguhnya puasa itu dapat jadi benteng menahan gejolak nafsu. Menyedikitkan konsumsi itu bisa meredam gejolak nafsunya itu. Nah, itulah gunanya puasa itu. Makanya Nabi berpuasa menyedikitkan konsumsi, baik dengan menahannya ketika siang dan tidak memperturutkannya ketika berbuka dan ketika sahur. Beliau tetap sedikit makannya. Nah, itulah sebetulnya meredam gejolak nafsu, menguatkan hati nurani, sehingga hati nurani yang memerintah akal, qalbun dan nafsu itu, bukan hawa nafsu ini yang memerintah akal, qalbu dan nafsu tadi. Itu tujuannya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa setiap tahun kita puasa tapi masih banyak kita tidak terkendali hidupnya? Banyak korupsi, banyak selingkuh, banyak maksiat lainnya. Mungkin kita perlu evaluasi diri kita, evaluasi puasa kita. Apakah sudah cukup kita maksimal menghidupkan, menguatkan nurani di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir, iktikaf dan sebagainya itu? Dan sudahkah kita betul-betul menahan konsumsi, menyedikitkan konsumsi di bulan Ramadan ini? Nah, itu yang barangkali banyak gagal. Siang kita berpuasa tapi malamnya kita balas dendam. Kapan telur mahal? Kapan daging mahal? Kapan beras naik harganya? Bulan puasa. Kan itu tidak masuk akal itu. Orang sedikit konsumsinya, tidak berpuasa, tapi harga-harga naik. Harga naik karena permintaan banyak.
berarti konsumsinya banyak. Ini yang perlu diluruskan. Bukan hanya persoalan apa, gagal resep Allah dan Rasul untuk pengendalian diri itu, mengendalikan nafsu itu gagal. Gara-gara kita tidak mengendalikan diri ketika berbuka dan sahur. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini kita mulai hari ini berpuasa, melakukan qiyam Ramadan sebanyak-banyaknya, agar yang menjadi panglima dalam hati kita itu, dalam diri kita adalah hati nurani, basirah. Itulah kehidupan yang terkendali. Itulah yang disebut dengan takwa itu. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.